Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Benan Akbar Pandajaya. Dan pada video kali ini, kita akan membahas materi pada kursus Cisco Routing modul ketiga yang berjudul NAT adalah Network Address Translation. Kita bisa lanjut saja. Jadi definisinya itu, NAT adalah salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP private yang belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Yang berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet menggunakan IP private, bukan publik ya. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menghubungkan dua jaringan berbeda dan mentranslate IP private dalam jaringan internal ke jaringan legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Lanjut. Nah, ada jenis-jenisnya. Pertama, ada full con NAT, yaitu one-to-one NAT. Jadi ini adalah jenis yang paling terbuka. Semua koneksi dari dalam dan luar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke dalam alamat IP publik itu tanpa batasan. Lalu kedua ada restricted con NAT, lebih aman daripada full con yang tadi. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Lanjut. Yang ketiga ada port restricted con NAT, sama kayak yang tadi, restricted con NAT tadi, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu sebelum dihubungi. Terus ada keempat, symmetric NAT, jenis NAT yang paling ketat dan paling umum digunakan di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda juga. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah mempunyai pasangan sendiri. Lanjut, ada NAT, tipe-tipe NAT nih. Ada yang pertama itu statis, menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi IP ditetapkan sesuai dengan alamat atau asal ke alamat tujuan, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan ke tabel NAT. Nah, NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal inside ya dipetakan ke sebuah alamat global di outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statik akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan di sebuah NAT. Oke, kedua itu ada yang dinamis. Menggunakan logika balancing, pengaturan beban, di mana dalam tabel sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. Terus NAT dibagi jadi dua, ada sistem pool dan overload. Kita masuk ke pool dulu. Menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika dinamis yang ditanamkan dalam NAT tersebut umumnya merupakan logika fuzzy atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti. Dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan dan kelompok pool alamat global yang digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan penyeimbangan beban pada jaringan. Lanjut, ada overloading, yaitu menggunakan logika permintaan dari klien alamat dioperkan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global ke outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi dari IP ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Ya, jadi NAT itu intinya mentranslate IP private menjadi public supaya kita bisa mengakses internet. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini pertama-tama kita akan menyiapkan sebuah topologi. Oke, jadi ini udah dibikin. Sekarang kita bisa lihat di sini ada IP private, di sini publiknya. Dan di sini juga ada VLAN, oke. Sekarang kita bakal ngubah. Jadi di sini kita bisa lihat juga ada server.
Kita ubah aja server biasa, dan di sini Google. Aduh, kepencet. Lalu di sini adalah ISP, dan di sini terakhir adalah client. Oke. Di sini ada server milik Google, dan di sini ada ISP sebagai produser internet ya, langganan kita, si kliennya. Terus sekarang kita akan konfigurasi, yaitu isi semua IP-IP-nya. Oke. Yang kiri ini 1, dan yang kanannya itu 2-nya, yang kedua. Oke, ini udah dikasih IP. Sekarang kita akan mengkonfigurasi dynamic routing untuk Google dan ISP-nya. Jadi untuk Google itu AS-nya 1, dan untuk ISP AS-nya 2. Autonomous System. Langsung saja kita masuk. Enter BGP 1. Jangan lupa neckbore, habis itu 10 2 itu. Remote AS-nya 2, lalu netnya tambahin. Masnya 255. Nah, udah kebentuk agent sesi. Kita tambah net. Oke, udah ya. Sekarang untuk ini kita nggak perlu isi, karena ntar ini untuk simulasi NAT-nya. Nah, kalau di sini kita bisa tes aja, mungkin kita bisa tes duping ke yang server satu-satu. Kita harus sabar dulu. Nah, di sini sukses rate-nya itu 0%, 0/5. Nah, sedangkan kalau di ISP kita bisa exit duping 16/1. Nah, di sini 80%, 4/5. Kalau kita coba lagi, dan ini akan jadi 100%, 5/5. Nah, gimana caranya biar kayak gitu? Kita konfigurasi IP root di kliennya. Oke, kita langsung aja IP root. Di sini kita pakai yang defaultnya, yaitu 0000000. Nah, di sini untuk next hop-nya itu yang ke arah ISP-nya, yaitu 11 1 ya. Oke. Di situ kita bisa cek lagi. Langsung aja duping 721611. Nah, ini udah ada tuh. Sukses rate 80%. 4/5, dan kita coba lagi bakal 100. Oke. Sekarang kita akan konfigurasi NAT di router si klien. Itu kita ketik akses list 1 permit IP ya net yang private ini, yang VLAN 10 dan 20. Lalu sini wildcard masnya 0000255 karena /24. Lalu kita tinggal ubah di 20. Oke, udah. Sekarang kita ketik IP NAT inside source list 1 interface kick 00, yaitu yang mengarah ke ISP. Oke. Lalu kita ketik overload. Dah. Jadi ini komen untuk yang dynamic NAT-nya ya, dinamis. Ini komennya inside di dalam, terus source-nya itu dari yang list 1, yaitu yang tadi kita udah buat. Lalu mengarah ke ini, ke ISP. Overload itu siapa aja ya. Lalu kita ketik lagi interface key. Kita masuk ke yang ISP. Kita masukin IP NAT outside. Nah, kita masukin yang atas sebagai IP NAT yang di luar ini. Nih, kita bisa lihat nih. Ini yang masuk ke area lokal. Dan ini masuk ke non lokal ya, public. Jadi ini outside dan ini inside. Jadi yang VLAN 1020 itu inside.
kita masukin interface gig 01 10 IP NAT inside, lalu yang 20. Oke, ini tuh udah ya. Sekarang kita bisa tinggal testing pakai yang simulation. Kalian pastiin ini udah diisi semua untuk PC dan servernya. Kalau udah ya udah kita bisa coba. Nah, ini masih ARP, kita bisa hapus dulu. Lalu kita testing lagi. Nah, ini udah ICMP, kita kirim PC ke switch, lalu switch ke router client. Nah, kita bisa lihat dulu mungkin di sini. Emang lama. Nah, di sini udah ada nih source, yaitu dari 192 ingin menuju ke 172 sekian. Nah, ini untuk di switch. Dan pas ke sini, ini udah pindah ke router. Nah, di router udah berubah menjadi 11.11.11.2. Jadi IP public, dan di sini menuju ke yang server tadi. Oke, kita bisa lanjut aja ke klien ISP-nya, klien ke router, dari klien ke ISP. Nah, kita bisa lihat nih, aduh, ketutup. Nah, ini nih, ini yang di router klien. Tuh, kita bisa lihat 11.11.11.2. Nah, di sini juga udah berubah dari yang 192. Kalau kita lanjut masih sama ya, masih 192 nih di Google, ISP ke Google. Kita lihat kabar. Nah, ini 11.11.11 tuh masih sama ya. Dan sampai ke server masih sama. Oke, dan di server kita lihat server dibalikin ke Google. Dia membalas kabar. Nah, ini dia. Sekarang source-nya itu dari 172, yaitu dari si server ingin menuju ke IP public tadi yang 11.11.11. Nah, di sini kita bisa lanjut sampai ke, nah ini sampai ke klien. Ini kita bisa buka di sini ISP ke klien, berarti kirinya ISP. Nah, di sini kiri kita bisa lihat 11.11.11. Ini di router si ISP, dan pas ke klien, router klien ini udah berubah menjadi IP private tadi 192 lagi. Oke, tuh. Dan sini akan diterima. Oke, dan kita bisa lihat di bawah ini udah successful. Oke, udah berhasil ya. Nah, kalau yang itu tuh untuk yang NAT dinamik tadi. Sekarang kita bakal pakai yang NAT static. Ya, kita bisa bikin pakai ini. Kalau dinamik tuh, dinamik itu many to one. Sedangkan static itu one, oh gede, to one. Oke. Kalau dinamik itu many to one nih, kayak gini banyak kan. Sedangkan kalau static itu one to one. Misal kita pakai server nih. Ini sebut one to one gitu ya, yang full count tadi. Sekarang kita akan konfigurasi dulu ya. Kita akan kasih IP. Nah, di sini 192.168.30 ini untuk yang server dan router, dan yang 11.11.11.12 ini untuk yang IP publiknya. Oke, kita pertama konfigurasi dari si server. Kita pakai yang satu di sini, dan untuk gateway-nya itu yang kedua. Oke. Sekarang kita konfigurasi di sini. Exit interface gig 02. IP address 192.168.30.2. Oh, 255.255. No shutdown. Oke. Udah ada ya. Sekarang untuk komen yang not static, kita masukin beda. Kalau tadi ACC kan, ACC list mana? Ini access list. Kalau sekarang kita mulai dari IP NAT inside source. Oh, kita keluar dulu, sorry. Nah, pas di sini baru IP NAT inside source. Nah, di sini kita tanda tanya. Kita bisa lihat tadi list. Sekarang kita akan menggunakan static. Nah, di sini masukin IP address si servernya itu. 192.168.30.1. Lalu IP public si servernya, networknya, sorry. 11.11.11. 12. Lalu di sini 0 berarti. Oke. Lalu kita masukin interface-nya yang ke atas 00. Oh, ke yang bawah deh. Ke si server, sorry. Server, baru kita
IP NAT kita dia sama aja inside karena ini masuk ke dalam. Oke, udah gitu doang. Kita bisa coba nih. Kita kalau ngakses dari PC. Sebentar, kita nge-lag. Not responding, sabar. Oke, bisa. Nih kita bakal masukin 92.168.30.1. Ini yang si server. Nah, ini udah ada ya linknya. Ini masih Ciso pakai tracer. Kita bisa ubah masuk ke server, service, HTTP-nya. Kita masuk ke edit. Lalu di sini nih kita bisa ubah. Misal selamat Anda berhasil gitu ya. Kita geser, save, sabar. Yes. Oke, udah. Sekarang kita bisa buka lagi, go lagi. Nah, tuh ada ya, udah keubah. Oke, tadi seharusnya untuk yang ini nih, saya tadi gantinya harusnya jadi /24, ini bukan 12, salah. Nah, ini juga sebenarnya sama aja sih, harusnya jadi 24 ya ini. Berarti yang kita perlu ubah itu yang ini nih. Exit const interface gig 00 ya. Lalu kita ubah IP address-nya. IP address sama, cuman slash-nya kita ubah. Sini yang 2, 255, 250. Oke, udah diubah. Lalu di sini enable const IP interface dulu, interface gig 01, IP address 11 1 255 0. Oke. Kan ini udah diubah ya. Ini masih sama dong harusnya. Oke, ya masih sama. Nah, kita bisa lihat di sini enable const do show IP root. Nah, kalau kita lihat IP root di sini BGP-nya hilang. Mana B? Ini BGP hilang. Oke. Nah, maka dari itu kita harus konfigurasi ulang. Konfigurasi rute BGP 1, neighbor, masukin lagi 10 10 10 1 2, habis itu remote AS 2. Oke, di sini juga exit router BGP 2, neighbor 10 10 10 10 1, remote AS-nya 1, netnya kita sekarang kita tambahin net yang di sini. Ya sih diubah sih bener. 0, masnya baru kita ubah 255 0. Oke, ini udah aku ubah, kita bisa speed up aja. Nah, coba kita show IP root. Di sini pasti sama, root di sini pasti sama. Nah, BGP-nya masih sama. Kalian nggak diubah kan? Nah, sekarang di Google kita lihat do show IP root. Itu tadi. Nah, enter. Nah, di sini udah aku ubah jadi /24. Nah, baru untuk yang di klien kita masukin lagi kayak tadi IP NAT. Mana ini? Nah, udah kita tambahin aja IP NAT inside source. IP NAT inside source. Oh, keluar dulu. IP NAT inside source static. Kok IP? Nah, ini kita masukin yang tadi 92.168.30.1. Dan sini IP yang ini. Lanjutin, berarti kita 11. Kan karena yang 1 2 udah dipakai router. 3 maksudnya. Kok 11? Oke, ini udah dapat. Oke, tadi kan udah dikonfigurasi ya. Kita kan udah ganti jadi /24. Lalu kita tambahin yang 11-nya untuk ini. IP NAT inside source static. Nih, kita udah tambahin 11.11.3 untuk ini server ini. Sekarang kalau kita coba dari sini, itu tadi udah coba ya. Ininya reply tapi unreachable karena si ini server dari Google nggak mengenal server ini, soalnya dia mengenal publiknya doang, 11-nya doang. Maka dari itu kalau kita coba nih desktop, ini udah, lalu kita ke web browser. Nah, kalau di web browsernya ini kita ketikin 192.168.30.1, ini dia tuh nihil ya, kosong, karena dia nggak kenal
IP si servernya itu. Nah, ntar pokoknya ada request timeout gitulah. Sedangkan kalau kita ketik tuh ada tuh request timeout. Kita kalau ketik 11.11.11.3 tadi kita pakai. Nah, tuh ada lagi. Selamat, Anda berhasil. Oke, cukup sekian pada video kali ini tentang NAT ini ya. Mungkin kalian itu bingung karena penjelasan saya yang susah dimengerti. Mohon maaf juga bila ada salah kata. Oke, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.